Video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mata kuliah anatomi fisiologi manusia tentang ginjal. Yang akan kami bahas pada hari ini yaitu pengertian fungsi ginjal, anatomi kasar ginjal, struktur internal ginjal, dan suplai darah. Yang pertama pengertian. Sistem perkemian atau urinaria atau ginjal terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan mengeluarkan darah tubuh. Sistem ini merupakan salah satu sistem utama mempertahankan homeostatis atau eksterna. Yang berikut fungsi ginjal. Pertama, mengeluarkan zat sisa organik. Kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam-asam tubuh. Keempat, pengaturan produksi sel darah. Kelima, pengaturan tekanan darah. Keenam, pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Ketujuh, pengeluaran zat beracun. Yang berikut anatomi kasar ginjal. Pertama, tampilan ginjal adalah organ terbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm atau kurang lebih sebesar kepalan tangan. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan 115 sampai 155 gram pada perempuan. Yang kedua, lokasi. Ginjal terletak di area yang tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Ketiga, jaringan ikat pembungkus. Setiap ginjal diselubungi 3 lapisan jaringan ikat, yaitu fascia renal, lemak, perirenal, dan kapsul fibrosa. Yang berikut struktur internal ginjal. Pertama, hilus atau hilum adalah tingkat kecekungan tepi medial ginjal. Kedua, sinus ginjal adalah rongga berisi lemak yang membuka pada hilus. Sinus ini membentuk perletakan untuk jalan masuk dan keluar ureter, vena dan arteri renalis, saraf dan limfatik. Ketiga, pelvis ginjal adalah perluasan ujung proksimal ureter. Keempat, parenkim ginjal adalah jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Kelima, ginjal terbagi-bagi menjadi lobus ginjal. Setiap lobus terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Masih dalam struktur internal ginjal. Pertama, struktur nefron. Satu ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron yang merupakan unit pembentuk urin. Kedua, glomerulus adalah gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berbanding ganda disebut kapsul Bowman. Ketiga, tubulus contrinctus proximal. Panjangnya mencapai 15 mm dan sangat berliku. Ansa Handel. Tubulus contrinctus proximal mengarah ke tungkai descendens Hansel yang termasuk ke dalam medula. Yang kelima, tubulus contrinctus distal juga sangat berliku, panjangnya sekitar 5 mm dan membentuk segmen terakhir nefron. Dan yang terakhir, tubulus dan ductus pengumpul. Karena setiap tubulus pengumpul berdesenden di korteks, maka tubulus tersebut akan mengalir ke sejumlah tubulus contrinctus distal. Yang berikut suplai darah. Pertama, arteri renalis adalah percabangan aorta abdomen yang mensuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus melalui cabang anterior dan posterior. Kedua, cabang anterior dan posterior arteri renalis membentuk arteri-arteri interlobaris yang mengalir di antara piramida-piramida ginjal. Ketiga, arteri arcuata berasal dari arteri intraobularis pada area pertemuan antara korteks dan medula. Keempat, arteri interobularis merupakan percabangan arteri
vakuata di sudut kanan dan melewati korteks. Yang kelima, arterial aferen membentuk sekitar 50 kapiler yang membentuk glomerulus. Yang keenam, arterial eferen meninggalkan setiap glomerulus dan membentuk jaringan-jaringan kapiler lain. 7. Kapiler peritubular mengalir ke dalam vena. Yang ke-8, vena arcuata menerima darah. Yang berikut pembentukan urin. Ginjal memproduksi urin yang mengandung zat sisa metabolik dan mengatur komposisi cairan tubuh melalui 3 proses utama. A. Filtrasi glomerulus. 1. Definisi. Filtrasi glomerulus adalah perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerulus dalam gradien tekanan tertentu ke dalam kapsul Bowman. Kedua, mekanisme filtrasi glomerulus. Yang ketiga, laju filtrasi glomerular atau glomerular filtration rate atau GFR adalah jumlah filtrat yang terbentuk per menit pada semua nefron dari kedua ginjal. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi GFR. 5. Komposisi filtrasi glomerular. Yang berikut reopsi tubulus. Sebagian besar filtrasi 99% secara selektif diresorpsi dalam tubulus ginjal melalui difusi pasif. Yang berikut suplai darah. Pertama, arteri renalis ada percabangan aorta abdomen yang mensuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus melalui cabang arteriol dan posterior. Reabsorpsi ion klor dan ion negatif lain. Ketiga, reabsorpsi glukosa, fruktosa, dan asam amino. Keempat, reabsorpsi air. Kelima, reabsorpsi urea. Keenam, reabsorpsi ion organik lain seperti kalium, kalsium, fosfat, dan sulfat, serta sejumlah ion organik lain melalui transport aktif. Yang berikut mekanisme sekresi tubular. Yang berikut konsep clearance. Ginjal berfungsi untuk membersihkan plasma darah dari zat-zat buangan seperti urea dan buangan nitrogen non-protein lain yang terbentuk sebagai hasil proses metabolik. Yang berikut konsentrasi urin dan mekanisme pengenceran. Mempunyai volume urin dan pengatur volume urin. Yang berikut mekanisme hormonal. ADH meningkatkan permeabilitas tubulus contritus distal dan tubulus pengumpul terhadap air sehingga mengakibatkan terjadinya reabsorpsi dan volume urin yang sedikit. Yang berikut aldosteron adalah hormon steroid yang disekresikan oleh sel-sel korteks kelenjar adrenal. Yang berikut sistem arus bolak-balik dalam ansa-Henle dan vas rekta memungkinkan terjadinya reabsorpsi osmotik air dari tubulus dan ductus. Yang berikut sistem arus bolak-balik ganda dalam ansa-Henle. Sistem arus bolak-balik adalah salah satu sistem yang aliran masuknya ke dalam tuba terbentuk U atau seperti ansa-Henle, mengalir berdekatan dan secara paralel menuju arah berlawanan dengan aliran keluar dari tuba. Yang berikut mekanisme pertukaran arus bolak-balik. Yang berikut ada ekskresi urin kental dan ekskresi urin encer. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.